abang ipar Uda sendiri, yaitu suami dari kakak Uda yang di Pekanbaru. Dia dekat banget dengan Uda karena Uda merintis dari nol tuh, dia yang bantu Uda ngantar pakai motor, hujan-hujan ngantar produk Uda ke orang Cina, kepada ini pelanggan Uda di Pekanbaru, dia yang ngantar semuanya. Dia bantu Uda tulus. Ketika Uda keluar kota ke bandara, dia selalu yang mau ngantar sampai ke bandara. Ketika Uda balik ke Pekanbaru, dia yang di rumah dia lah yang nerima Uda, karena Uda udah nggak ada istri lagi kan waktu itu berpisah. Nah akhirnya 10 tahun yang lalu dia meninggal. Padahal dia meninggalkan anak. Ferry lagi kuliah. Ferry baru tamat SMA. Terus yang nomor 2 tuh masih pesantren, udah yang B. Yang ketiga tuh adalah masih SMP lagi. Yang keempat tuh masih kecil lagi, TK gitu. 4 orang meninggalkan anak. Dan itu sedangkan istrinya dia, kakak Uda sendiri yang perempuan tuh kerja cuman gaji 600.000 per bulan sebagai guru TK gitu teman-teman. Terus kena stroke seperti ini juga 10 tahun yang lalu tuh. Stroke, udah sedang merintis di daerah Gorontalo, di Ternate, udah sedang jualan produk di Ternate, produk herbal ya. 10 tahun yang lalu akhirnya udah dengar kabar dia stroke seperti sekarang. Makanya udah agak trauma dengan yang sekarang. Seperti yang bapak yang sahabat Uda yang sekarang di Pekanbaru. Dia ngabarin bahwa abang kena stroke, terus dia sekarang ada di rumah sakit, dan udah waktu itu sedikit agak terpukul sebab dia dekat banget dengan Uda, abang ipar itu. Tanpa berpikir panjang dari Ternate udah terbanglah ke, padahal Uda ini masih merintis banget teman-teman, masih belum ada apa-apanya Uda tuh begitu. Jadi akhirnya rupanya dia memang menunggu Uda. Waktu Uda datang aja ke rumah sakit Awal Bros, rumah sakitnya sama sekarang dengan agen Uda tuh, rumah sakitnya Awal Bros, ruangannya sama lagi di VIP yang di Awal Bros. Nah teman-teman, akhirnya Uda datang. Waktu cerita 10 tahun yang lalu nih, ini 3 cerita ya tadi. Orang-orang yang dekat dengan udah pergi gitu. Terus yang kedua, ya yang abang ipar Uda tadi nih, pas udah datang, semua kakak-kakak Uda menangis, semua menangis. Sebab kami bukan orang berada, kami udah menjadi orang tulang punggung yang betul-betul mereka harapkan. Dan ketika udah datang ke rumah sakit, pas udah datang dia matanya goyang-goyang teman-teman, karena udah ngomongnya udah gitu, semua keluarga ngomongnya udah goyang-goyang. Jadi seolah-olah dia tuh nitipin anaknya ke Uda, tapi udah bilang jangan khawatir bang, insya Allah anak-anak aman semuanya. Jadi dalam hati udah berjanji waktu dia sakit itu bahwa ya Allah, berikan aku rezeki dan jadikan anak dia tuh jadi tanggung jawab saya gitu. Udah begitu kan. Akhirnya benar teman-teman, udah datang pada hari ketiga, terus udah yang jagain hari keempat, hari kelima kalau nggak salah ya, 2 malam udah jagain. Pas hari kelima itu, hari kelima atau hari ketujuh lupa lah, ganjil harinya. Terus udah suruh semuanya pulang, udah sendiri yang ngejagain di rumah sakit, karena istrinya dia, kakaknya udah sendiri yang perempuan waktu itu lagi hamil kan, hamil besar, mau melahirkan gitu, umur 8 bulan lah kayak gitu. Udah suruh Nen pulang aja, kakak udah suruh pulang, anak-anaknya semua udah suruh tidur di rumah, udah yang jaga rumah sakit sendiri. Nah pas malam yang terakhir itulah dia mau sakratul maut di depan Uda, dan udah baca Yasin, baca ayat Quran, baca semua dengan dia, baca tuntun dia dalam syahadat dan lain-lain. Meninggallah dia di depan Uda, dan dia dari keadaan nggak sadar sudah berhari-hari sampai dia meninggal yang udah tuntun. Nah akhirnya alhamdulillah dia meninggal, dan baru udah telepon semua keluarga, datang semuanya, dan barulah dalam hati keluarga Uda yang dari kampung pun datang semua, dan semua menangis karena Uda pertama itulah menangis. Uda tuh jarang menangis di depan orang tua Uda sendiri, mama dan papa Uda, karena tangisan Uda tuh ada tangisan yang seperti orang tua Uda tuh ngerasa berat. Kenapa orang tua Uda bisa membaca begitu? Karena memang dia yakin bahwa dia tahu bahwa 4 orang anaknya yang di belakang dia nih sama istrinya beliau itu udah tanggung jawab udah sepenuhnya. Gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillahnya sekali, setelah itu
setelah udah bina mereka, udah ajarin anak tertuanya keponakan udah tuh bisnis, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 tuh udah sekolahkan mereka di pesantren. Terus yang nomor 3 yang perempuan sekarang di Malaysia, Kuala Lumpur di International School. Sekarang bahkan dia lagi persiapan kuliah ke Jerman sekarang. Yang nomor 3, yang nomor 4 masih baru masuk SMA sekarang, kayak Eman gitu, Madrasah Aliyah. Terus di Pekanbaru yang perempuan. Yang nomor 1 sudah alhamdulillah udah menikah. Sekarang udah nikahkan mereka dan dia udah punya bisnis, dan beliau yang pegang keuangan udah sekarang untuk sebagai manajer keuangan udah, yang segala macam lah, ngatur keuangan segala macam, yang nomor 1. Jadi walaupun udah belum punya anak, udah punya 4 anak, yang membuat udah tuh menjadi orang yang sukses sekarang. Karena kenapa udah katakan begitu? Karena bayangkanlah, udah ada di luar negeri, tapi bisnis udah dihandle oleh anak-anak muda yang udah bisa nutup telepon 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa. Mereka semua jaga bisnis sudah, teman-teman. Sehingga udah tuh bisa keliling-keliling kemana-mana, itu karena itu. Rahasianya itu, memang udah jaga mereka ini udah bertahun-tahun, dari 10 tahun yang lalu. Bahkan dari udah menjaga mereka ini dari segi segalanya, seperti anak udah sendiri, bahkan lebih ya. Udah bisa mendapatkan sekolah, yayasan sekarang misalnya di Pekanbaru udah punya yayasan yang anak sekolah yang nggak mampu kami gratisin, itu mereka semua yang kelola tuh. Keponakan udah, kakak udah yang perempuan itu bahkan udah punya yayasan di Afrika sekarang untuk 68 orang yang nggak mampu, itu juga sekolah. Mereka di Afrika udah beli tanah, sampai udah punya bisnis di Malaysia, Indonesia kan, bahkan produk udah beredar di Mesir, sekarang ada di Dubai, dan udah punya bisnis yang mengakar kemana-mana. Itu bukan karena kehebatan udah, tapi karena rahasianya adalah yang pertama udah jaga kedua orang tua udah, dari segala rezeki, makan, minum, dan lain-lain, segalanya udah bahagiakan mereka, udah buat mereka seperti ratu raja di kampung gitu. Dari orang yang petani biasa menjadi orang yang udah bikin dia seperti raja dan ratu, orang tua udah itu, sehingga mempunyai seperti orang kaya lagi, dan orang yang mewah, orang yang berkelimpahan dari segi dunia sekarang ya. Tanah banyak, semua udah beli untuk mereka. Yang kedua udah menjaga yang mereka tadi yang berempat ini. Bahkan sekarang ketika udah diberi berkelimpahan lagi, udah jaga lagi abang-abang udah yang belum sukses, udah bikin rumah mereka dan lain-lain. Itu berawal dari udah jaga yang 4 ini, sama jaga orang tua. Nah itu teman-teman, itu sebenarnya. Jadi ketika lagu ini udah dengerin, udah tuh bersedih sampul gembira. Gembiranya karena Dedek udah dapat single terbaru. Di sedihnya pada hari ini udah rasa mau kehilangan lagi sahabat baru gitu. Karena ini pernah terjadi dalam hidup udah 10 tahun yang lalu. Udah kehilangan seseorang yang dekat dengan udah, dan udah ikhlas menerima itu karena daripada dia sakit kan. Itu teman-teman.